para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut dengan kemunculan mantan Raja Putri Duyung Cahaya dari mata terlarang yang membuat suasana semakin tegang. Tubuhnya tampak kokoh namun rambut peraknya berantakan dan keseluruhan penampilannya menunjukkan bekas tekanan berat. Keberadaannya sempat terjebak akibat segel yang mengikat tubuh dan kesadarannya. Hal itu membuat Raja Duyung Cahaya tidak mampu melarikan diri dengan kekuatannya sendiri. Putri Duyung yang sejak awal menunggu dengan gelisah juga pada akhirnya segera mendekat. Perhatian penuh tercurah pada kondisi Raja Duyung Cahaya memastikan tidak ada luka serius yang tersisa. Raja Duyung Cahaya sendiri berada dalam keadaan yang pada saat ini relatif stabil. Tubuhnya memang sempat terseret ke dalam mata terlarang dan terperangkap oleh segel. Namun bola mata biru raksasa telah menariknya keluar sebelum kerusakan yang lebih parah terjadi. Tanpa bantuan Goyan, tubuh dan jiwanya mungkin sudah terkoyak oleh kekuatan kehampaan di dalam belenggu. Raja Duyung Cahaya sempat memusatkan perhatiannya hanya pada putrinya. Sikapnya tetap hangat dan tenang seolah tidak menyadari keberadaan lain di sekitar. Namun keberadaan Goyan yang melayang di hadapannya bukanlah entitas biasa. Bentuknya menyerupai mutiara biru bercahaya, tetapi di balik kilau itu tersimpan kesadaran yang penuh emosi dan ketidaksabaran. Goyan telah mengeluarkan sosok Raja Duyung Cahaya dengan susah payah dan tindakan tersebut menguras kekuatannya. Barulah setelah beberapa saat akhirnya Raja Duyung Cahaya menyadari keanehan tersebut. Perhatiannya beralih pada Goyan yang mengambang dalam diam. Kesadaran akan keselamatan dirinya membuat Raja Duyung Cahaya menunjukkan sikap rendah hati. Tidak ada kesombongan sebagai penguasa lautan, hanya ada rasa hormat kepada entitas yang telah menyelamatkannya dari segel mata terlarang. Pada saat yang sama, gelombang aura lain juga muncul dari samping. Xuan Huang menampakkan diri membawa tekanan yang tidak kalah berat. Kemunculan ini membuat Raja Duyung Cahaya segera bertindak waspada. Xing Ting, nama asli dari Raja Duyung Cahaya, segera mengenali sosok Xuan Huang dengan cepat. Xuan Huang dikenal sebagai individu yang seharusnya sibuk dengan urusan dari klan naga, khususnya rencana reproduksi yang melibatkan keseimbangan darah dan kekuatan purba. Kehadiran Xuan Huang di wilayah berbahaya ini jelas bukanlah tanpa alasan. Ekspresi Xuan Huang juga menunjukkan ketidaksenangan yang jelas. Aura yang terpancar darinya membawa sisa-sisa pertempuran sengit menandakan bahwa wilayah ini telah menjadi medan konflik yang besar. Fakta bahwa Raja Duyung Cahaya selamat justru dianggap sebagai beban tambahan. Dalam pandangan Xuan Huang, penyelamatan tersebut hampir merenggut nyawanya sendiri. Ketidaksenangan itu juga mencerminkan hubungan rumit antara klan Duyung, klan Naga, dan Duyung Bayangan yang sejak lama menyimpan niat bermusuhan. Raja Duyung Cahaya memahami sumber ketegangan tersebut. Sikap dan ucapannya di masa lalu memang sering dianggap ceroboh meskipun tidak pernah diniatkan untuk melukai pihak lain. Ia juga menyadari bahwa kondisi di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda pertempuran besar yang baru saja terjadi. Energi yang belum stabil, arus laut yang berantakan, dan retakan ruang halus menjadi bukti bahwa kekuatan tingkat tinggi telah saling berbenturan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan sama sekali tidak tertarik pada dinamika antar para penguasa. Perhatiannya justru tertuju pada kelinci Bingyun yang berada di pelukan Chen Xianyuan. Dengan gerakan santai, Xiaoyan mengelurkan tangan dan menyentuh bulu makhluk kecil tersebut. Sentuhan tersebut lembut dan tanpa niat buruk. Kelinci Bingyun tidak menunjukkan perlawanan, bahkan tampak tenang di bawah belayan itu. Pemandangan tersebut benar-benar tampak terlihat ganjil. Chen Xianyuan, Xiaoyan, dan kelinci Bingyun bentuk kontras dengan suasana tegang di sekeliling mereka. Dalam diri Xiaoyan juga muncul perasaan yang sangat familiar. Pada saat ini seolah kenangan lama kembali mengetuk kesadaran Xiaoyan.
Perasaan itu samar namun kuat membuat pikirannya berusaha menelusuri ingatan yang tersembunyi. Namun sekeras apapun Xiaoyan mencoba mengingat, sumber perasaan itu tetap tidak dapat ditemukan, tertutup oleh lapisan ingatan yang belum terbuka. Ingatan itu menghilang tanpa meninggalkan jejak yang dapat diraih. Sementara itu Ye Beijing berdiri di samping memperhatikan dengan tenang sambil merenungkan segala hal yang pernah terjadi antara Xiaoyan dan Chen Xianyuan. Peristiwa-peristiwa itu berlapis dan rumit, terikat oleh sebab yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Tidak ada seorang pun di tempat itu yang benar-benar mengetahui kebenaran, dan tidak ada pula makhluk yang mampu memastikan keseluruhan gambaran. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak memahami alasan dibalik perasaan yang muncul kuat setiap kali menatap wanita di hadapannya. Xiaoyan merasakan perbedaan yang nyata, seolah ada bagian dari diri Xiaoyan yang bergerak tanpa kendali pikiran. Tingkah laku Xiaoyan terasa ganjil bahkan bagi diri Xiaoyan sendiri, namun dorongan itu tidak dilawan. Tangan Xiaoyan terangkat dan diletakkan dengan lembut di bahu Chen Xianyuan. Sentuhan itu memicu gejolak emosi yang sulit dibendung dan mata Xiaoyan memerah menampakkan tekanan batin yang terpendam. Di dalam kesadaran Xiaoyan, Chen Xianyuan terasa sangat penting meskipun ingatan tentang asal-usul perasaan itu telah terhapus. Ye Beijing juga menyadari keganjilan tersebut. Bagi Ye Beijing jelas bahwa Xiaoyan telah menangkap sesuatu yang tidak selaras. Hal-hal lain mungkin kabur, tetapi ketidakwajaran pada diri Chen Xianyuan terlalu nyata untuk diabaikan. Jika yang berhadapan hanyalah jiwa keadaan, penyamaran mungkin masih bisa dilakukan. Namun bagi keberadaan kekuatan jiwa yang telah mencapai alam void, ketidakselarasan antara jiwa dan tubuh tampak jelas. Tubuh dan jiwa Chen Xianyuan tidak berasal dari sumber yang sama dan fakta itu sulit disembunyikan. Namun meski demikian, bagi Xiaoyan, persoalan kebenaran atau kepalsuan tidak lagi menjadi pusat perhatian. Yang terpenting bagi Xiaoyan adalah perasaan yang muncul tanpa alasan logis. Xiaoyan mengingat banyak hal penting, mulai dari alam sejati Xuan Yin hingga energi pedang milik Jian Xianyang. Namun ingatan tentang Chen Xianyuan tidak pernah muncul, seakan bagian itu sengaja dihapus oleh kekuatan yang lebih dalam. Ketidakhadiran ingatan tersebut justru memperkuat rasa ganjil yang mengikat Xiaoyan pada Chen Xianyuan. Sementara itu Chen Xianyuan menampilkan ketenangan yang lembut. Wajah Chen Xianyuan tidak menunjukkan kepanikan, sebaliknya memancarkan kehangatan yang konsisten. Tatapan Chen Xianyuan syarat dengan kasih sayang yang seolah telah terjalin sejak lama. Xiaoyan menerima sikap itu tanpa perlawanan, meski di dalam hati masih ada ruang yang tidak terisi oleh penjelasan apapun. Setelah perhatian Xiaoyan teralih, kelembutan di mata Xiaoyan memudar digantikan oleh fokus yang tajam. Pandangan Xiaoyan kemudian tertuju pada mata terlarang. Benda itu memancarkan cahaya merah yang berdenyut perlahan, membawa tekanan halus ke sekeliling. Goyan juga bergerak dan segera melayang di sisi Xiaoyan. Tatapannya tampak dipenuhi dengan keyakinan. Goyan lanjut memancarkan cahaya biru yang jernih, dan saat energi itu menyentuh mata terlarang, getaran yang kuat seketika langsung muncul. Cahaya merah dari mata terlarang bereaksi seolah segel yang mengikatnya mulai terpengaruh oleh rangsangan tersebut. Raja Duyung Xingting menyaksikan kejadian itu dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Aktivasi mata terlarang bukanlah hal yang mudah, dan keberhasilan Goyan menunjukkan pemahaman yang dalam terhadap mekanisme benda tersebut. Xuan Huang memandang Xingting dengan sorot mata yang menembus, menyadari bahwa ketertarikan Xingting pada mata terlarang bukanlah kebetulan. Ketertarikan itu menjadi alasan mengapa Xingting sempat terseret ke dalam pengaruhnya, terjebak dalam perebutan tubuh yang halus namun berbahaya. Selanjutnya tawaringan Xingting pun pecah meskipun terdengar canggung. Ia merespon pemahaman Xuan Huang mengenai dirinya yang telah terjebak. Suasana di sekeliling tetap tegang, dipenuhi oleh energi yang belum sepenuhnya stabil. Mata terlarang juga terus bergetar, cahaya merah dan biru juga saling berkelit di udara. Hal itu menandakan bahwa perubahan pada saat ini sedang berlangsung.
Di tengah ketidakpastian itu, setiap tokoh menyadari bahwa apa yang telah terjadi hanyalah awal dari rangkaian peristiwa yang lebih dalam dan rumit. Xiaoyan juga sedikit mengerutkan kening dan menghentikan pengaruh pandangan Goyan yang sempat menekan kesadaran. Perhatian Xiaoyan segera beralih dari tatapan ganjil tersebut menuju Raja Duyung Xingting. Sosoknya tidak berdiri jauh dari Xiaoyan dan dari sikap dan ketenangannya, Xiaoyan menangkap adanya pemahaman mendalam mengenai mata terlarang. Persoalan yang berkaitan dengan klan Siming juga jelas belum berakhir dan masih membayangi situasi di wilayah mereka. Xiaoyan menilai bahwa Raja Duyung Xingting kemungkinan besar mengetahui tujuan sejati dari mata terlarang. Tanpa penjelasan yang jelas, Xiaoyan tidak berniat melangkah lebih jauh karena dampak dari pengaktifkan mata terlarang akan sepenuhnya mengguncang keseimbangan dunia ini. Keputusan tersebut tidak bisa dianggap ringan, terlebih ketika keterlibatan klan Siming menunjukkan bahwa rahasia ini bukan sekedar legenda kosong. Yu Beijing pun mengamati perubahan sikap Xiaoyan dengan tatapan sedikit ragu. Dalam pengamatan Yu Beijing, aura Xiaoyan tampak berbeda dari sebelumnya, seolah kesadaran lama dan tekad baru saling bertumpuk. Yu Beijing sempat mempertanyakan apakah Xiaoyan benar-benar telah sepenuhnya sadar atau justru berada di ambang kondisi lain yang lebih berbahaya. Mendengar hal itu, Raja Duyung Xingting juga pada saat ini memusatkan perhatian kepada Xiaoyan. Ia pada akhirnya lanjut mulai berbicara kepada Xiaoyan. Ia menjelaskan bahwa mata terlarang memiliki kemampuan untuk menyingkap rahasia yang tersembunyi di dalam laut ilusi. Walau Raja Duyung Xingting tidak sepenuhnya mengenali jati diri Xiaoyan, aura yang terpancar dari Xiaoyan cukup untuk menimbulkan rasa hormat yang tulus. Penjelasan tersebut justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan di benak Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa rahasia yang mampu menarik perhatian Raja Duyung Xingting dan klan Siming tidak mungkin bersifat biasa. Untuk membuat pihak-pihak tersebut rela mengambil risiko besar, rahasia di laut ilusi pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Dalam benak Xiaoyan muncul berbagai kemungkinan, termasuk keberadaan harta karun yang dapat mengguncang seluruh dunia dan memicu kekacauan di antara para penguasa. Mendengar gumaman Xiaoyan, Xuan Huang pada akhirnya segera maju dan menyampaikan penjelasan mengenai dunia pegunungan dan lautan yang menyimpan tak terhitung harta karun yang tersembunyi. Keberadaan harta-harta tersebut menjadi alasan mengapa banyak tokoh kuat dari dunia lain tertarik untuk menembus batas. Mereka memasuki wilayah dunia gunung dan lautan untuk hal tersebut. Namun menurut Xuan Huang, sebagian besar harta karun tersebut tidak lagi memiliki nilai berarti bagi para ahli tingkat tinggi. Fokus utama berada pada laut ilusi, tempat sebuah harta karun legendaris dikabarkan disembunyikan oleh Raja Ilusi. Sosok Raja Ilusi dikenal sebagai penguasa sejati pegunungan dan lautan pada masa lalu. Harta karun peninggalan Raja Ilusi tidak pernah muncul ke permukaan dan kekayaan serta keberuntungan yang terkandung di dalamnya digambarkan berada di luar Nurul. Bahkan bagi makhluk setingkat keabadian dewa, memasuki harta karun tersebut dapat memberikan keuntungan yang luar biasa. Xuan Huang menunjukkan sikap hormat kepada Xiaoyan. Dalam hal kekuatan dan pengaruh, Xuan Huang menyadari perbedaan yang jelas di antara mereka. Keputusan untuk membuka harta karun laut ilusi sepenuhnya berada di tangan Xiaoyan, sekalipun bahaya besar telah menanti di balik segel yang belum pernah tersentuh. Sementara itu, nama Raja Ilusi terus bergema di dalam pikiran Xiaoyan. Rangkaian peristiwa yang terjadi seolah mendorong Xiaoyan ke satu arah yang tak terelakkan. Xiaoyan memahami bahwa keberuntungan sangat dibutuhkan untuk menembus batas tingkat keempat yang selama ini menghalangi perkembangan kekuatan Xiaoyan. Harta karun tersebut mungkin menyimpan peluang yang selama ini dicari Xiaoyan. Namun meskipun begitu, bahaya terasa nyata dan keraguan tetap muncul di hati Xiaoyan. Xiaoyan mempertimbangkan kemungkinan bahwa klan Siming belum benar-benar mundur dan justru tengah menunggu hasil dari mata terlarang. Ada juga dugaan bahwa klan Siming telah memperkirakan bahwa pemilik mata terlarang pasti akan menemukan cara untuk mengaktifkannya. Bahkan terlintas kemungkinan lain bahwa seluruh situasi ini hanyalah perangkap yang dirancang dengan cermat, karena klan Siming sendiri mungkin tidak mampu membuka segel yang menjaga rahasia laut ilusi. Ketika keraguan masih mengendap di benak Xiaoyan, getaran berat tiba-tiba merambat dari laut yang jauh.
Suara gemuruh itu menembus udara, membawa tekanan yang tidak asing bagi mereka yang pernah berhadapan dengan makhluk tingkat tinggi. Xiaoyan mengangkat kelapa dan melihat seberkas cahaya putih melesat di cakrawala, melesat cepat sebelum berhenti tepat di hadapan semuanya. Sosok yang muncul dari cahaya itu membuat tatapan Xiaoyan dan Xuan Huang berubah sangat tajam. Ingatan lama segera terangkat karena keberadaan tersebut bukanlah orang asing. Sosok itu adalah Dewa Bangau, makhluk kuat dari alam dewa kekacauan yang sebelumnya pernah mendatangi sarang naga atas permintaan Xiaoyan. Dewa Bangau juga dikenal sebagai sosok ketujuh di alam tersebut yang secara konsisten memberikan bantuan di saat-saat genting. Kemunculan Dewa Bangau di tempat ini jelas berada di luar perkiraan. Keberadaannya terasa seperti dorongan tak terlihat yang menggeser arah peristiwa. Dewa Bangau segera menyatakan tujuan kedatangannya dengan sikap tenang, menyiratkan bahwa di dalam harta karun rahasia Raja Ilusi terdapat sesuatu yang ingin Dewa Bangau peroleh. Demi benda itu, Dewa Bangau bersedia menukar apapun yang ia miliki. Pandangan Dewa Bangau pun lanjut tertuju pada mata terlarang, menandakan pemahaman mendalam tentang nilai harta karun rahasia tersebut. Xiaoyan menanggapi dengan sikap hormat, namun di dalam hati Xiaoyan menyadari bahwa kehadiran Dewa Bangau membuat jalur takdir semakin sempit. Segala tanda seakan mengarah pada satu titik yang sama, yaitu pembukaan harta karun rahasia Raja Ilusi. Namun meskipun demikian, Xiaoyan masih berada di persimpangan. Pilihan untuk mengikuti arus atau menentangnya masih berada dalam genggaman Xiaoyan. Keraguan Xiaoyan pada saat ini bukan tanpa alasan. Xiaoyan memahami bahwa klan pembunuh takdir telah lama mengincar sesuatu di dalam harta karun tersebut. Keinginan pihak-pihak kuat mulai dari Raja Duyung hingga kekuatan tersembunyi lain menandakan bahwa si harta karun ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Xiaoyan kemudian mengalihkan perhatiannya pada Xuan Huang dan menyerahkan pertimbangan akhir kepada penguasa dunia gunung dan laut itu. Xiaoyan menyadari posisinya adalah sebagai orang luar. Dunia gunung dan laut bukan wilayah kekuasaan Xiaoyan dan keputusan membuka atau menyegel harta karun rahasia seharusnya berada di tangan Xuan Huang. Pertanyaan yang mengganggu pikiran Xiaoyan adalah apakah isi harta karun itu dapat dikendalikan, atau justru akan memicu pertumpahan darah baru yang lebih besar, memperpanjang siklus perebutan tubuh, pengkhianatan, dan kehancuran. Tatapan semua pihak perlahan beralih ke arah Xuan Huang. Tekanan yang dirasakan Xuan Huang meningkat seiring harapan dan kekhawatiran yang bercampur menjadi satu. Xuan Huang mengerutkan kening, menyadari bahwa Xiaoyan telah memberinya kepercayaan dan kehormatan besar. Di antara mereka tidak ada kebutuhan akan basa-basi. Apa yang disampaikan Xiaoyan adalah kenyataan yang tak bisa diabaikan. Xuan Huang memahami sejarah Raja Ilusi sebagai Raja Gunung dan Lautan di masa lalu, sosok yang berdiri di puncak kekuatan. Dalam tradisi dunia gunung dan laut, meninggalkan harta karun rahasia adalah segel tak tertulis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Harta karun semacam itu biasanya berisi peninggalan yang mampu mengubah nasib penerusnya, baik berupa kekuatan, pengetahuan, maupun kutukan tersembunyi. Godaan itu benar-benar nyata bagi Xuan Huang. Alam rahasia yang ditinggalkan Raja Ilusi membawa daya tarik yang sulit ditolak, terutama bagi mereka yang memahami nilai kekuatan di dunia yang dipenuhi konflik antar ras. Namun di balik peluang terdapat resiko yang sama besarnya. Xuan Huang juga menyadari bahwa pembukaan segel harta karun ini bisa menarik perhatian entitas lain. Hal itu dapat menarik bahkan Tuan Su atau bahkan keberadaan yang lebih mengerikan. Pembukaan harta karun rahasia dipahami sebagai pemicu besar yang akan mengguncang dunia gunung dan laut. Jika segel harta karun itu dibuka, gelombang fluktuasi energi akan menyebar luas dan menarik perhatian banyak tokoh kuat yang bersembunyi di berbagai penjuru dunia. Kehadiran mereka hampir pasti berujung pada bentrokan sengit karena tidak ada pihak yang bersedia mundur ketika peluang besar berada di depan mata. Namun di balik resiko itu tersimpan manfaat yang jauh lebih besar, terutama jika dibandingkan dengan kemungkinan harta karun tersebut jatuh ke tangan pihak lain pada waktu yang lebih menguntungkan bagi mereka. Xuan Huang pun sedikit merenung sebelum akhirnya menilai bahwa pembukaan harta karun rahasia lebih menguntungkan daripada membiarkannya tersegel.
Walaupun harta karun itu tidak dibuka sekarang, klan Siming pasti akan berusaha merebutnya dengan segala cara. Jika klan tersebut berhasil di kemudian hari dan memperoleh keunggulan mutlak, isi harta karun berpotensi mengubah keseimbangan dunia gunung dan lautan secara drastis. Penilaian Xuan Huang bukanlah spekulasi kosong, melainkan hasil pemikiran yang jernih dan perhitungan yang matang. Xiaoyan memahami arah pemikiran tersebut dan menunjukkan persetujuan. Mereka yang mampu memasuki alam dewa kekacauan bukanlah individu biasa. Selain itu, setiap keputusan yang diambil selalu membawa konsekuensi besar. Walaupun kekuatan Xuan Huang saat ini belum mencapai puncak dan bahkan belum tercantum dalam jajaran teratas di alam dewa kekacauan, potensi Xuan Huang jelas terlihat. Seiring waktu, Xuan Huang berpeluang melangkah ke tingkat yang sama dengan para tokoh legendaris yang telah lebih dulu mengukir nama. Dengan diperolehnya mata terlarang, posisi Xiaoyan dan Xuan Huang berada di atas angin. Keunggulan ini membuka kesempatan untuk segera memasuki area harta karun dan merebut isi di dalamnya sebelum pihak lain bergerak. Jalan seorang kultivator kuat selalu dipenuhi persaingan dan perjuangan tanpa kemewahan moralitas yang terlalu bersih. Prinsip tersebut tercermin jelas dalam sikap Xuan Huang yang selama ini selalu teguh menghadapi urusan duniawi. Bahkan ia juga benar-benar siap untuk mempertaruhkan nyawa. Sikap itu memperlihatkan karakter yang tegas sekaligus memiliki daya tariknya tersendiri. Keputusan akhirnya diambil untuk bertindak sesuai rencana tersebut. Dewa Bangau kemudian menunjukkan sikap netral dan adil dengan membagikan beberapa gulungan giok kepada semua yang hadir, termasuk Xiaoyan dan Xuan Huang. Setiap gulungan mencatat berbagai hal yang dapat ditukarkan dan siapapun yang memperoleh sesuatu sesuai catatan di dalamnya dapat menukarnya tanpa pengecualian. Tindakan Dewa Bangau memperlihatkan perlakuan setara terhadap semua pihak tanpa memihak siapapun. Setelah itu, Dewa Bangau segera pergi untuk menangani pembukaan harta karun rahasia lain yang terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda. Sosok tersebut berubah menjadi seekor bangau dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan area dengan cepat dan tanpa jejak. Perhatian kemudian terfokus kembali pada mata terlarang. Goyan diaktifkan untuk memicu kekuatan mata tersebut dan membuka harta karun rahasia yang tersegel. Energi biru menyembur keluar dan menyelimuti mata terlarang. Selanjutnya dalam sekejap cahaya merah juga melonjak ke langit. Mata terlarang terbang ke atas permukaan laut, berada setengah di dalam air dan setengah di luar air. Pada akhirnya ia berputar perlahan seperti pusat pusaran energi. Dari putaran itu, simbol emas bermunculan dan berterbangan keluar, menyerupai jarum kompas yang kehilangan arah. Xiaoyan memperhatikan fenomena tersebut dengan seksama dan mencoba meraih salah satu simbol untuk meneliti jenis serta asal kekuatannya. Namun setiap simbol menembus telapak tangan Xiaoyan tanpa hambatan, seolah-olah tidak memiliki wujud nyata. Upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sementara simbol-simbol emas terus berputar dan menyebar di sekitar mata terlarang. Simbol-simbol itu mengisi udara dengan tekanan misterius yang belum sepenuhnya terungkap. Segel yang terkandung di dalam benda itu sangat kuat dan juga rumit. Benda tersebut selalu ada di dalam klan dan sejak lama dipercaya sebagai peninggalan penting yang pernah membawa pencerahan bagi perkembangan klan. Namun sepanjang waktu tidak seorang pun benar-benar mampu memahami asal-usul maupun fungsi sejatinya. Kemunculan kembali benda tersebut kali ini terasa berbeda karena jumlah segel yang melingkupinya jauh lebih banyak dan lebih dalam dibandingkan dengan sebelumnya. Sementara itu Goyan pada saat ini dengan tenang melayang di sisi Xiaoyan. Pada saat itu mata terlarang yang dimiliki Goyan telah sepenuhnya aktif dan bergerak dengan sendirinya, seolah-olah digerakkan oleh kehendak kuno yang tertanam di dalamnya. Energi halus menyebar ke sekeliling, menelusuri ruang dan lapisan dunia seperti sedang mencari jejak keberadaan harta karun rahasia yang tersembunyi. Keberadaan benda tersebut memang dikenal sangat aneh. Setiap kali sebuah harta karun rahasia akan muncul, benda itu benar-benar akan menampakkan diri. Setelah harta karun dibuka, benda tersebut kembali menghilang tanpa jejak hingga suatu hari muncul lagi di tempat lain.
Pola ini berulang tanpa pernah meleset, seakan-akan benda itu memang diciptakan khusus untuk menuntun semua orang menuju lokasi harta karun rahasia. Dari sini terlihat bahwa penciptanya pasti merupakan sosok kuat dengan pemahaman mendalam tentang hukum ruang dan akibat. Pada akhirnya perhatian semua orang pun tertuju pada mata terlarang. Sesaat kemudian cahaya merah menyala dari mata terlarang tiba-tiba melesat lurus ke langit. Cahaya tersebut menembus awan tebal tanpa hambatan dan berdiri tegak di antara langit dan bumi seperti sebuah pilar raksasa yang menghubungkan dua dunia. Fenomena cahaya merah tua itu menandakan bahwa sebuah harta karun rahasia telah terungkap. Dalam waktu singkat, gelombang energi tersebut dipastikan akan menarik perhatian banyak tokoh kuat dari dunia gunung dan laut yang berdatangan untuk memperebutkan harta karun tersebut. Tak lama kemudian, satu berkas cahaya merah tua lain juga melesat menuju lautan ilusi. Arah cahaya itu menjadi penanda yang jelas. Xuan Huang menunjukkan ekspresi penuh kegembiraan ketika menyadari bahwa ujung cahaya tersebut mengarah tepat ke lokasi harta karun rahasia Raja Ilusi. Xiao Yan juga pada saat ini tidak membuang waktu. Dengan mengandalkan kekuatan jiwa void, Xiao Yan menggerakkan tubuh dan langsung melintasi ruang, muncul di ujung cahaya merah tua tersebut dalam sekejap. Di hadapan Xiao Yan terbentang lautan luas dengan rentetan pegunungan megah yang menjulang dari permukaan air. Air laut di wilayah itu terasa sangat dingin dan berwarna hitam pekat, seolah menyerap seluruh cahaya di sekitarnya. Kegelapan begitu tebal hingga jarak pandang hampir sepenuhnya tampak lenyap. Baru setelah Xiao Yan muncul, beberapa gumpalan api dilepaskan, perlahan mengusir kegelapan dan menerangi area di sekitar. Siluet pegunungan juga pada saat ini mulai terlihat samar. Tak lama berselang, cahaya merah tua yang menyusul mendarat di deretan pegunungan tersebut. Saat cahaya itu menyentuh permukaan, ledakan energi langsung terjadi dan menyebabkan seluruh pegunungan bergetar hebat seakan terbangun dari tidur panjang. Pegunungan itu kemudian bergerak perlahan. Dari atas terlihat sebuah retakan berwarna emas terbuka di permukaannya. Retakan tersebut dipenuhi oleh simbol yang tak terhitung jumlahnya, saling bertaut dan membentuk lapisan segel yang sangat kompleks. Itu menandakan bahwa bagian dalamnya telah lama disegel oleh kekuatan kuno. Xuan Huang mengamati pemandangan itu dengan seksama dan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk masuk ke dalam adalah dengan menerobos segel yang menghalangi retakan emas tersebut. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun mengalihkan perhatiannya kepada Goyang. Goyang dikenal memiliki pemahaman tertentu mengenai struktur segel meskipun kemampuan tersebut masih terbatas. Namun dibandingkan dengan pemahaman umum tentang segel, Goyang tetap menjadi harapan terbesar pada saat ini. Dengan kehadiran Goyang, kristal biru yang disebut-sebut sebagai salah satu keajaiban dunia, upaya untuk menembus segel tersebut tampaknya masih memiliki peluang meskipun resiko yang menyertainya tidaklah kecil.